Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat WK dan Tribun Bekasi. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan Warta Kota. Kali ini saya bersama pelaksana tugas ya Pak Dokter. Pelaksana tugas Direktur Utama RSUD Karawang, Dr. Fitra Hergiana. Siap. Beliau juga bertindak sebagai juru bicara penanganan COVID-19 di Karawang. Iya, siap, Kang. Apa kabar, Pak Dokter? Baik, alhamdulillah, Kang. Saya ya. Gini, Pak Dokter, kita mau bicara soal bagaimana perkembangan COVID itu sendiri di tengah melejitnya kasus Omikron dan di Karawang ini seperti apa update-nya? ya. Jadi memang update-nya di Kabupaten Karawang sendiri kan saat ini memang yang terkonfirmasi positif COVID adalah sampai dengan 2.000 orang. Tetapi sampai dengan saat ini di kita lebih banyak yang isolasi mandiri karena sesuai dengan Kementerian Kesehatan, gejala ringan sedang ini kita isoman hanya gejala berat dan kritis yang di rumah sakit seperti itu. Saat ini memang ya angkanya terus meningkat, tetapi kan kemarin disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan bahwa apabila ini memang meningkatnya sampai dengan puncaknya lebih cepat, berarti kan kita lebih cepat untuk kembali kepada normal seperti itu. Mudah-mudahan seluruh masyarakat sehat dan juga ya saya untuk vaksinasi jangan dilupakan seperti itu. Nah, bicara penyebarannya paling banyak tuh dari klaster apa yang ditemukan di Karawang? Klaster yang memang paling banyak saat ini adalah dari klaster keluarga, klaster perkantoran dan juga klaster industri. Tanpa klaster keluarga biasanya misalnya dari klaster industri atau klaster perkantoran ini menyebabkan kepada yang klaster yang di rumah. Karena memang kita bisa lihat Omikron ini sangat cepat sekali dan juga sangat cepat untuk penularannya, sehingga kita seperti deretan angka ya. Jadi akhirnya misalnya 2 kuadrat, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Sehingga memang yang paling banyak akhirnya dari klaster keluarga seperti itu. Oke. Nah, kesiapan pemerintah sendiri gimana Pak Dokter? Kesiapan pemerintah sendiri memang alhamdulillah kita telah menyiapkan memang untuk obat, lalu juga untuk tempat tidur, juga kami telah menyiapkan tenaga kesehatan. Sebelum memang pandemi ini meningkat, Ibu Bupati telah bilang bahwa siapkan semua rumah sakit, semua nakes, semua obat. Seperti itu. Nah, khusus di RSUD Karawang ini kan sebagai rujukan ya Pak ya? Iya. Rujukan COVID. Nah, kapasitas di sini segala macam itu bisa diceritakan. Ya, untuk kapasitas bed di sini untuk COVID ini kita sediakan sekitar 100 bed. Ya, saat ini memang kita di 30-an, jadi kita bertahap, Kang. Misalnya dari satu ruang dulu, setelah itu kita pindahkan ke yang lebih luas. Jadi kita akan lihat ada gedung 3 lantai di belakang, itu memang untuk gedung COVID. Nanti ada khusus untuk COVID. Terpisah dari gedung ini. Oh, terpisah ya? Terpisah. Nah, itu sekarang bornya gimana Pak? Kita bor di sini mungkin sekitar 30 sampai 40%. Sehingga masih spare, masih banyak insya Allah. Saat ini ya? Oke. Nah, selain itu apalagi Pak fasilitas di rumah sakit ini? Iya, untuk fasilitas di rumah sakit ini selain memang untuk COVID, saat ini memang kami telah ditetapkan oleh Bapak Menteri Kesehatan menjadi rumah sakit rujukan kardiovaskuler nasional, rumah sakit untuk jantung, lalu juga kami ada beberapa Center of Excellence, nanti pun juga kita ada kanker, lalu ada stroke, nanti juga ada aesthetic center juga, seperti itu. Oke. Nah, RSUD sebagai rumah sakit rujukan COVID. Nah, bagaimana pemerintah melibatkan rumah sakit swasta untuk ya ikut saling bahu-membahu ini Pak? Jadi di Kabupaten Karawang ini rumah sakit swasta wajib menerima pasien COVID, sehingga kami menyiapkan 2 rumah sakit pemerintah, lalu juga 23 rumah sakit swasta di sini. Nah, terkait klaster tadi Pak, upaya apa yang bisa kita lakukan, masyarakat lakukan agar ya minimal tidak makin menyebar? Karena Bapak bilang kan tadi paling banyak di klaster keluarga ya. Iya. Jadi gini, yang pasti adalah pertama edukasi dan protokol kesehatan, bahwa memang harus mawas diri apabila kita memang protokol kesehatan tetap nomor 1, tetapi apabila kita bergejala kita memang harus open dan kita harus harus sadar diri untuk memeriksakan apakah PCR, apakah antigen, sehingga tidak menyebarkan kepada yang lain. Nah, sekarang kan banyak Omikron ini disertai dengan musim pancaroba nih Pak.
ada orang yang demam, pilek, meriang, dan itu bedanya gimana sih Pak? Dan imbauan Pak Ya. dokter gimana? Jadi gini, yang pasti kan memang dengan pancaroba ini nanti kan kita bisa dilihat ini kita sudah berapa lama, lalu juga demamnya seperti apa gitu kan, batuknya seperti apa. Memang tidak beda jauh karena sama-sama adalah penyebabnya adalah virus. Tetapi yang pasti adalah kita lihat lagi sekitaran kita ini ada yang seperti itu tidak. Nah takutnya kan menjadi satu clustering seperti itu. Kalau ada yang bilang tanda atau sinyal utamanya itu tenggorokan sakit, Ya. nggak jadi patokan juga? Pasti tidak juga Pak. Karena kan gini, infeksi virus itu adalah demam, nyeri tenggorokan, dan yang khasnya mungkin sesak nafas ya kalau dari COVID itu seperti itu. Dan secara ini kan virus kan memang sama ya infeksi virus ini. Nah, imbauan untuk masyarakat Pak? Ya. Silakan. Untuk kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa saat ini memang pandemi COVID gelombang ketiga ya, berarti saat ini untuk virus Omicron ini sedang terjadi. Yang pasti tidak panik, lalu juga bagaimana tetap memeriksakan diri, sadar diri terhadap kesehatan. Protokol kesehatan, satu jaga mencuci tangan, menjaga jarak, ya memakai masker. Protokol kesehatan adalah tetap harus kita laksanakan. Dan apabila terjadi gejala COVID, jangan lupa memeriksa diri ke dokter atau tes antigen atau PCR sehingga kita tidak menyebarkan kepada yang lain. Oke, siap. Sekarang bicara kapasitas Pak Dokter sebagai PLT Dirut. Menurut Pak Dokter, apa saja program yang kurang di tahun sebelumnya dan yang akan menjadi prioritas di tahun-tahun mendatang ini? Ya. Sebenarnya dari tahun-tahun kemarin menurut saya sudah baik, tidak ada yang kurang. Tetapi bagaimana kita meningkatkan ke depannya. Kita berbicara saat ini ke depan, bagaimana rumah sakit yang pasti harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Bahwa rumah sakit umum daerah ini tidak kalah dengan rumah sakit swasta dan juga pelayanannya paripurna seperti itu. Oke, nah, program kerja Pak Dokter sendiri untuk tahun 2002 ini apa? Untuk program kerja kami RSUD Karawang saat ini sedang mempersiapkan kita menjadi rumah sakit rujukan Jawa Barat. Rumah sakit Hasan Sadikin akan naik menjadi rumah sakit rujukan nasional kita sebagai pengganti Hasan Sadikin. Oke. Sehingga bagaimana kita harus mempersiapkan pelayanan kesehatan yang paripurna, lalu juga SDM, peningkatan SDM, lalu juga bagaimana senyum sapa salam kami tenaga kesehatan terhadap para pasien seperti itu. Apa saja Pak untuk sebagai pengganti rumah sakit Dr. Hasan Sadikin itu yang kurang dari RSUD Karawang ini apa saja? Ya. Yang kurang sebenarnya ada beberapa yang memang kami benahi dan juga sedang kami tingkatkan. Seperti nanti kami akan jadi cardiac center. Saat ini sedang persiapan. Kami juga berkoordinasi bukan hanya saya dengan Pemprov Jabar, tetapi koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Bagaimana apa yang bisa kita kolaborasikan dengan Pemprov dan pusat. Lalu juga kita akan mencoba jadi ada Center of Excellence seperti kanker, stroke unit, lalu juga kita paru dan juga estetik center. Sehingga bagaimana mindset rumah sakit umum daerah ini bukan hanya saja kita saat ini yang BPJS, tetapi kayak akan lihat di RSCM ada pavilion kencana. Bagaimana kita lihat di Hasan Sadikin juga ada pavilion gitu kan. Bagaimana kita pun juga mencoba ke arah sana. Nantinya RSUD Karawang akan ke arah sana? Ke arah sana. Apakah itu akan berarti membangun gedung lagi, perekrutan nakes? Kalau kita perekrutan nakes saya rasa kita sudah cukup Kang. Hanya kita di split mana yang nanti ke arah sana, mana yang existing sekarang seperti itu. Ada berapa sih Pak dokter nakes di sini RSUD Karawang? Kita total pegawai 1178. 1178. Nah, untuk di COVID ini masih cukup semuanya Pak? Tidak, artinya tidak perlu membawa? Insya Allah sih tidak sih. Kemudian inovasi Pak, inovasi pelayanan apa? Nah, kalau sekarang mungkin orang bicara telemedicine. Nah, di RSUD Karawang ini apa yang akan? Kita saat ini memang sedang mempersiapkan juga telemedicine, bagaimana memang sistem IT memang sedang kami kembangkan, dan juga bagaimana yang tadi Center of Excellence yang memang 9 penyakit terbesar di Indonesia bisa kami diinikan. Bagaimana kita pun juga bukan hanya saja saat ini sedang switching juga kita melayani. Mungkin RSUD ini terkenal dengan
misalnya kita melayani pasien menengah ke bawah dan BPJS, tetapi kita akan mencoba ekspansi bagaimana kita mengambil yang untuk yang swastanya, seperti itu. Mungkin ini terakhir dan berkaitan dengan yang lagi rame sekarang. Nah, banyak yang menganggap Pak Dokter, mohon maaf, ini belum cukup capable untuk menjabat sebagai PLT Direktur Utama. Alasannya karena belum jadi kepala seksi atau di kepala bidang di OPD manapun ya. Bagaimana Pak Dokter menghadapi pro kontra itu dan apakah itu akan mengganggu kerja yang akan? Jadi ini adalah satu kritikan yang membangun, sehingga bagaimana kita melihat dari sisi yang positif. Kalau buat saya, kita kerja, bagaimana kita melayani dengan sepenuh hati, bagaimana kita melayani maksimal para pasien, sehingga dan saya pun juga sangat terbuka terhadap kritik yang membangun, sehingga buat saya adalah fokusnya sekarang ada bagaimana pelayanan kesehatan di Kabupaten Karawang ini bisa terlayani lebih baik lagi. Bagaimana kita dapat membantu banyak pasien dan bagaimana mungkin utamanya pandemi ini dapat kita pasien terlayani dengan baik dan sampai dengan pasien ini bisa sembuh, seperti itu. Oke, terkait ini Pak, status sebagai kerabat Bupati, itu jadi soal nggak? Atau menurut Bapak ya kalau kita bisa menjawab itu, kenapa tidak? Gitu? Kalau saya tetap, kalau menurut saya adalah kita bekerja di sini sebagai profesional, Kang, ya. Mungkin kalau di luar itu gitu kan, saya berbicara kita tadi kita kerja saja, kita melayani, kita membantu orang, seperti itu. Siap. Mudah-mudahan RSUD Karawang di bawah kepemimpinan Pak Dokter menjadi lebih baik ke depan dan semua siap melangkah ke depan Pak Dokter. Siap. Saya juga terima kasih. Saya juga tanpa teman-teman pers juga tidak bisa bergerak dengan lebih baik. Nah, sehingga kita bagaimana kita bersinergi dan juga kita sama-sama membangun rumah sakit. Bukan siapa pemimpinnya, tetapi bagaimana kita dapat melayani seluruh masyarakat dan juga bisa membawa institusi rumah sakit ini lebih baik lagi ke depannya. Insya Allah. Mudah-mudahan rumah sakit ini terus melayani masyarakat Karawang dengan baik ya. Amin, Kang. Demikian Sobat WK Tribun Bekasi, obrolan kita bersama PLT Dirut RSUD Karawang, Dr. Fitra Hergiana ya Pak ya. Sampai jumpa dengan narasumber berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat. Jangan lupa subscribe ya.